Bapak Ibu para pejabat yang berhadir dalam Qiraatul Kahfi atau Qiraatul Surat Al-Kahfi, kasih Haji, kasih Zawan, kemudian Ibu Aziz, kasih Umat, alhamdulillah teman main, saya senang, alhamdulillah ya, kasih banyak, kasih Haji tadi udah bilang. Alhamdulillah saya senang sekali karena Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur, mengobati apa yang ada dalam hati. Maksudnya adalah mengobat jiwa, supaya jiwa kita. Pagi ini kita akan coba 5 menit ke depan. Nah, 5 menit ke depan aja. Ada satu negeri di samping kota Irak, itu namanya Ghazlah. Itu adalah satu negeri yang sangat bersejarah di dalam dunia Islam. Ghazlah namanya. Ya, saya juga belum pernah ke situ. Di Ghazlah itu ada angka 1058 sampai 1111. Jadi sangat mudah hafalannya. Ada 1058 sampai 1111. Itu adalah hari lahir dan kematiannya seorang yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan populer Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga disebut di dalam kajian keilmuan Islam dengan tokoh dua dimensi. Kenapa dikatakan tokoh dua dimensi? Karena Imam Al-Ghazali itu ia sebagai seorang filosof, tapi dia juga sebagai seorang sufi. Sementara antara filosof dengan sufi itu sering dikontraproduktifkan, tetapi Al-Ghazali sempat memadukan itu. Sehingga setelah ketinggalan atau peninggalan Al-Ghazali, orang membagi tasawuf dan sufi itu menjadi 3. Jadi tasawuf dibagi, filsafat dibagi juga. Kalau di dalam pembagian filsafat, orang membagi ada namanya filsafat yang bersifat Sunni, ada yang Syi'i, dan ada yang falsafi gitu. Jadi ada yang Sunni, ada yang Syi'i, ada yang falsafi. Baik itu filsafat maupun itu tasawuf. Jadi ada yang menurut Quran Sunnah, ada yang hanya pemikiran murni saja, ada yang menurut ala Syiah. Jadi menurut ala Syiah. Jadi baik itu filsafat maupun itu tasawuf, ada yang benar menurut Quran Sunnah, ada yang rasio secara murni, tapi ada yang menurut ala Syiah. Nah, yang dilahirkan dan ditelurkan oleh Al-Ghazali adalah yang sunninya. Jadi tasawufnya tasawuf sunni, filsafatnya filsafat sunni. Nah, ada yang menarik di dalam sejarah Al-Ghazali ini. Buku yang paling terkenal dikarang oleh Al-Ghazali itu adalah Ihya Ulumuddin. Nah, itu sampai hari ini masih menjadi perbendaharaan di perpustakaan besar. Bahkan kami mendengar bahwa mulai sejak 2009 itu Ihya Ulumuddin itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan termasuk bahasa Inggris, dan sudah menjadi salah satu buku yang ditaruh di Washington Library. Nah, jadi itu bukan main. Sejalan dengan Al-Quran juga sudah diletakkan sebagai buku di perpustakaan Washington itu, dan itu sudah dibaca di mana-mana. Akibat dengan 2 buku itu ditaruh di Washington Library, sehingga setiap hari itu ya every day atau likulli yaum itu orang Amerika itu masih Islam, sehingga Islamic Center Washington itu ramai terus orang mengucapkan 25 syahadat. Dan kita bersyukur kebebasan beragama di Amerika itu cukup lumayan, karena
negara tidak sedikit pun masuk pada konflik masalah agama. Walaupun rasis atau rasisme itu begitu tinggi di Amerika, tetapi secara regulasi yang berlaku di Amerika itu ada kebebasan untuk beragama, memilih agama apa saja, mau bikin masjid, mau menaik haji ke Mekah, mau buat kelompok apa saja, asalkan satu hal tidak dilakukan silakan. Apa itu? Tidak bantu sama pemerintah, yang nggak boleh. Dan pemerintah juga tidak akan mau tahu begitu. Nah, sehingga hari ini orang Amerika banyak sekali yang masuk dalam Islam. Nomor 2, banyak Islam yang umatnya masuk dalam Islam sekarang adalah Prancis. Kemarin ini Presiden Prancis mengeluarkan satu undang-undang atau satu aturan pelarangan jilbab. Tapi ternyata setelah ada pelarangan berjilbab, makin banyaknya orang yang muncul berjilbab, karena lebih dari 40% anggota Senat Prancis itu membela orang Islam. Jadi kita bersyukur alhamdulillah, sehingga ada semacam keyakinan pada saatnya Islam itu akan menjadi penguasa di dunia. Kita sangat yakin itu juga janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Al-Ghazali, yang banyak sesungguhnya bisa kita ungkapkan sekaitan dengan Imam Al-Ghazali. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan, di waktu Imam Al-Ghazali mengajar di Damaskus, sekarang Syria, itu dia bertanya 6 kepada muridnya, dan 6 ini menjadi catatan yang ditulis dengan tinta emas sampai hari ini, dan sangat baik untuk kita jadikan sebagai ilmu kita gitu. Ada 6 yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid. Dia bertanya, tetapi sesungguhnya dia mengajarkan. Pertama ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali adalah, ya murid-muridku, apakah yang paling dekat? Ada yang murid tepuk tangan. Akrab minna as-sur, yang paling dekat ke kita itu adalah tempat tidur. Yang paling dekat kepada kita adalah tempat tidur. Ada yang lain? Ada yang menjawab, akrab minna az-zawjah, yang paling dekat ke kita adalah istri atau az-zawj, suami. Ghazali menjawab, sadaqata wa sadaqata, kau benar, tapi yang saya maksud bukan itu. Yang paling dekat adalah kematian. Itu yang paling dekat, karena dekatnya tidak dapat diukur. Dia bisa saja 1 menit lagi, bisa saja setengah menit lagi, bisa 1 hari lagi, bisa 1 minggu lagi, bisa 1 bulan lagi. Tapi yang jelas, apa yang Anda jawab tadi adalah benar, namun yang saya maksudkan adalah kematian. Nah, oleh karena paling dekat, maka kita dari seluruh yang kita persiapkan, maka untuk mati harus paling siap. Saya akan berangkat ke Jakarta mungkin 4 bulan lagi. Pak Agus akan berangkat ke kampung Uyen mungkin 4 hari lagi. Mungkin kami berdua akan berangkat ke Jakarta, ke Uyen, lihat anak bareng, mungkin setelah pandemi. Sehingga persiapannya belum hari itu tidak apa-apa, besok juga boleh, minggu depan juga tidak apa-apa. Tapi mati itu paling dekat, maka kepada mati harus paling siap. Jadi bagi kita di kantor bukan untuk berjabatan yang paling siap, bukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang paling siap, itu kita siapkan. Tapi yang paling siap itu adalah menghadapi kematian, karena dia bisa kapan saja. Soalnya nanti jam 10 ada tamu kita datang ke sini, audiensi ke kita Ghana. Dan kita juga harus bersiap itu. Tapi kita harus lebih siap untuk mati ketimbang itu. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali bertanya, kalau tadi saya bertanyakan apa yang paling dekat, sekarang saya tanya apa yang paling jauh. Ab'ad minna as-Sin, yang paling jauh dari kita adalah Cina. Ab'ad minna Albania, yang paling jauh dari kita adalah Jerman.
Sadaqata, kau benar, tapi yang saya maksudkan yang paling jauh itu bukan itu, tapi adalah masa lalu. Itu yang paling jauh. Muda yang sudah kita lalui itu paling jauh. Kecil yang kita lalui adalah paling jauh. Masa-masa di SMA dan nyanyinya itu, waduh, Masya Allah. Masa-masa kita kuliah, kita main bareng, beronda berdua, di kos-kosan, makan berdua, pilih berdua. Aduh, kita janjian di situ di tepi laut. Tapi agak sedetik tidak akan pernah kembali lagi. Pengalaman ya dia. Bagaimana kita ketua senat, bagaimana kita ya dulu kita pendaftaran PAP sebelum kuliah, senangnya udah baik. Selata-selata lewat kacau, selata-selata lewat camin, segala macam. Wahai masa lalu datanglah, ada satu menit aja cukup, gak bisa. Ada satu hari, wahai masa lalu datanglah, aku ingin lagi dan aku rindu lagi kepada wahai masa lalu. Gak bisa. Itu yang paling jauh. Nah, oleh karena itu kita nikmati masa ini. Masa lalu adalah masa yang sudah berlalu dan itu kita jadikan sebagai ukiran sejarah kita. Ya, betapa saya April pertama dulu di sini ya, senang juga baik semua orang saya baru masuk ke dalam semuanya saya buya. Datanglah itu ada satu hari dimana gak bisa datang 100% gak bisa. Makanya masa yang sedang kita lalui ini kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Toh kita masih diberikan kesempatan, mungkin ada yang dinilai ada kurang itu buat terhadap masa lalu. Kita genapi dan kita lengkapi hari ini. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, apa sih yang paling berat? Ada yang menjawab, yang paling berat itu adalah alfi, gajah. Gajah yang paling berat. Ada yang mengatakan yang paling berat itu adalah al-bait, rumah. Ada yang mengatakan yang paling berat itu adalah as-sayyarah, mobil. Antum tasawuf, kau semuanya adalah benar. Tapi yang saya maksudkan bukan itu. Yang paling berat itu adalah amanah. Memikul amanah, sekecil apapun amanah paling berat. Paling berat. Apalagi orang beramanah kalau untuk amanah niro hari panel, Masya Allah. Masya Allah. Hari panel niro di sandang. Antan niro ko palizar kayu rapui, antan niro ko kapitala atau dado jeng takamapai berjalan kaki. Ibu di bawah kau ikan main ko niro ibu. Nah jadi alanya berdua di Fedi mantan niro, mana di Fedi. Kalau rasa lagi udah ikut itu amanah. Adil amanah ila ayah, berikan amanah kepada orang yang memang kita yakin mampu untuk memikul amanah itu. Makanya kalau untuk melatih dia jangan dikasih selain orang itu, harus orang pegang. Kalau untuk mengambil langsung jangan dipataruhkan ke orang kecuali orang butuh. Jangan sampai dipataruhkan bahagia ke orang butuh. Kau ditembak orang salah ini, pak mati orang itu, kau tembak orang, jangan tak ada orang di situ. Makanya dok syai'an fi makanin, berikan sesuatu itu pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya, berikan sesuatu kepada ahli. Dan jangan banyak pentok, kau cincin tiga orang, makanya pasang. Jadi jangan tukek-tukek. Dia masuk calon pecunari atau dari saya lari. Jadi yang paling berat itu adalah amanah dan itu terasa oleh kita. Yang ketiga, sudah tiga ya. Yang keempat, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling ringan? Ada yang menjawab, yang paling ringan itu adalah akhsos ar-riyah atau ar-ruh.
Yang paling ringan itu udara. Anda juga benar, tapi yang saya maksud bukan itu. Yang paling ringan itu ninggalin sholat. Meninggalkan sholat yang paling ringan. Hati-hati kita ya. Hati-hati. Sekali kenal amali kayak arti. Man tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja langsung dapat ucap kafir. Tapi kafirnya tak sama lah dengan kafir orang di luar Islam. Karena ada kafir itu murakab, ada kafir itu kafir, ada kafir zindik, ada kafir itu kafir ingkar. Nah, dia orang meninggalkan sholat itu kafirnya kafir ingkar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia sudah berdosa, seolah-olah dia kafir karena dia menentang. Jadi sholat nilainya kalau lah dari 3 cik itu nak 2 tuh, 2 nak 3 nak 4, ini nak semayang. Saya ingin menyampaikan sama kita, ada sebuah buku kecil saya miliki, judulnya buku itu adalah Ruhus Sholat, Roh Sholat. Jadi ternyata sholat itu adalah dia punya roh, dia punya jasad, jadi sama dengan kita. Sholat yang bermanfaat adalah sholat yang mampu menjadikan orangnya tanha anil fahsya wal munkar, tercegah dari keji dan munkar. Itu sholat yang bekerja. Nah, agar sholat itu bekerja, syaratnya sholat itu harus hidup. Agar sholat itu hidup harus ada jasadnya, ada rohnya. Banyak orang yang hanya jasad sholat saja atau suara sholat. Jadi jasad sholat saya dia punya. Apa itu jasad sholat? Jasad sholat adalah aqwal wal af'al. Seluruh yang kita baca dan yang seluruh kita gerakkan itu adalah jasad sholat. Jadi nak baca dan berbuat sudiwa itu adalah jasad sholat. Kalau hanya itu, sholat kita mati, nggak punya roh. Nah, apa roh sholat? Roh sholat ada 2, khusyuk dan ikhlas. Nah, khusyuk dan ikhlas. Nah, kalau keduanya ini sudah ada, maka sholat itu adalah sholat yang hidup dan insya Allah sholat itu akan bekerja dengan baik. Apa kerjanya sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat dia puluh, ujian dia puluh, sholat dia puluh, coba terompa dia puluh, sholat dia puluh, mengajar laki dia puluh, sholat dia puluh, mengajar bini dia puluh. Itu adalah sholat yang dikerjakannya sholat yang mati. Kenapa mati? Gak punya roh, gak ikhlas dan dahu khusyuk. Itu terkawal cerita. Kali mulai ya. Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa sih yang paling tajam? Maka ada yang mengatakan pedang. Yang paling tajam itu adalah pedang. Anda benar, tapi yang saya maksud yang paling tajam itu adalah lidah. Yang paling tajam itu adalah lidah. Kenapa lidah dikatakan paling tajam? Karena memang ya lidah itu bisa melukai dan luka jadi bawa mati. Kalau luka karena pedang itu bisa diobati lukanya. Dia dijadi oleh yang paling sulit. Tapi luka karena lidah itu hatal maut sampai mati. Oleh karena itu pandailah memainkan lidah, pandailah memakai lidah. Dalam Quran banyak sekali itu qaulan laina, qaulan salima, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Banyak sekali berkata benar, berkata lurus, berkata lembut, berkata qaulan ma'rufa, berkata yang bisa diterima oleh orang. Jadi lidah itu sangat apa? Kita itu kan dimanapun dan kapanpun selalu berada dalam keadaan dinilai. Saya juga pernah sampaikan, siapa menilai kita? Yang menilai juri. Ini Abbas kan juri ini. Tapi sesungguhnya juri yang 6 orang di depan kita, 10 orang di depan kita, ada American Idol, Indonesian Idol, itu kan ada 6 di depan. Itu mewakili. Juri yang sesungguhnya adalah orang banyak atau public opinion. Itu juri yang sesungguhnya.
orang banyak. Kenapa orang banyak? Karena kalau orang banyak itu pasti objektif. Kalau anak biasa lontong anak piring labu banyak. Tapi kalau orang banyak, poli yang masuk, orang itu nggak berkepentingan. Saya juga kadang-kadang ngasih poli gitu. Kita nggak kenal dengan orang itu. Makanya makin banyak orang yang menilai, maka akan makin objektif lah penilaiannya. Jadi penilaian itu diberikan oleh orang banyak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tampilkan, perkataan kita, cara berpakaian kita, cara tingkah laku kita, cara bergaul kita, itu tidak akan pernah lari dari penilaian. Kesimpulan dari nilai itulah itu kita. Nah, dari seluruh itu, cara berpakaian, cara jalan, cara hidup, cara berusaha, maka yang nomor satunya adalah lidah. Nah, itu namanya. Itu yang saya maksud. Nomor satunya adalah lidah. Jadi orang yang sedang berbicara, orang yang sedang ngomong adalah orang yang sedang mempresentasikan diri sama orang lain. Ini saya loh. Ya, sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati memakai lidah. Karena lidah itu adalah paling. Saya ingat namanya Luqmanul Hakim. Nah, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim itu pernah dipanggil oleh raja. Man, katanya, ada apa tuan raja? Saya dengar besok tuh kau menyembelih kambing. Iya raja, tolong kau sisihkan ya 2 daging terbaiknya untuk saya. Baik tuan raja. Maka 2 daging terbaik disisihkan. Apa itu? Lidah dan hati. Ini tuan raja, waduh kau pintar ya. Bawa lidahnya pulang, mungkin dibuat sambal, digoreng segala macam dari sini. Bulan depan dapat berita Luqmanul Hakim juga mau nyembelih kambing. Nah hari ini aku juga pesan kau sisihkan 2 daging terjelek ya. Luqman menyisihkan 2 daging terjelek, juga lidah dan hati. Ini tuan raja, ini lagi, ya ini tuan raja. Kau benar. Jadi paling jelek dia bisa, paling baik dia juga bisa. Oh ternyata lidah dan hati itu hanyalah pisau, hanyalah alat. Apakah pisau itu akan membunuh orang, atau pisau itu akan nyai kunci untuk terbuat sampah? Bukan pisau yang menentukan, tapi si yang terpegang pisau. Jadi lidah itu hanya daging yang tidak berotak. Hati juga, jadi sangat tentukan oleh siangan bunyi. Ya, makanya dalam laut bisa diukur. Dalam hati apa yang tahu. Makanya pakailah kita mengelola hati. Apa lagi? Itu masa dulu pertama tadi. Apa yang paling dekat kematian. Paling jauh. Masa lalu. Yang paling berat amanah. Yang paling ringan Meninggalkan sholat. Yang paling tajam adalah lidah. Terus yang paling tajam adalah lidah. Yang keenam saya lupa nih, soalnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada siswanya, apa yang paling berat? Belum ya, paling berat ya? Apa yang paling berat? Paling berat sudah apa yang paling berat? Apa yang paling besar? Yang paling berat kan gak ya? Apa yang paling besar? Oh ternyata yang paling besar itu ada yang menjawab dunia, ada yang menjawab benua. Kau benar kata Al-Ghazali, tapi yang saya maksud yang paling besar itu adalah nafsu. Yuk payah mengambil nafas. Yuk payah. Sebab nafsu ya, dia akan daftar keinginan. Dia ada fa'alhamaha Fujuraha wa taqwaha. Bacanya ya. Dari ayat ke mana disabui dulu kayak? Fujur. Fujur dulu ya. Fujurah Wa taqwaha. dalam tatanan bahasa Arab yang disebut duluan pasti dulu. Saya ambil yang lain. Di dalam Allah menyebutkan masalah pencuri laki-laki lebih dulu. As-sariqu was-sariqu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Bagus. Coba mencilok banyak kalau jadi. Kawan dan syukur.
Tapi ketika menyebutkan masalah zina, perempuan lebih dulu. Az-zaniyatu az-zani. Pezina perempuan, pezina laki-laki. Perempuan dulu. Saya nggak tahu ya. Lalu kita cobakan untuk mengimalahkan dengan ungkapan Nabi, fudilatun nisa 'ala syahwat 'ala rijal tis'i wa tis'ina darajat. Dilebihkan perempuan dari lelaki tentang syahwat 99 kali lipat. Jadi kami ingin syahwat kami perempuan 99. Akibat itulah makanya perempuan itu pelupu, Pak Suwa. Saya istri saya pas waktu melahirkan pertama dia sempat enggak kamar anak sudah beli, sampai dia sudah itu. Lupa ya. Jadi ada lebihnya. Tapi sebaliknya Allah mengimbangi. Fudilatun nisa 'ala rijal fil hayat tis'i wa tis'ina derajat. Perempuan juga dilebihkan rasa malu 99 kali lipat daripada lelaki. Makanya rasa malu perasa kami cina, perempuan perasanya malunya banyak, kami tidak perasaan. Fakta menunjukkan lelaki yang istrinya meninggal, jangan ngomong apa-apa dulu ya. Perempuan atau istri yang suaminya meninggal, siapa yang cepat cari pasangan? Suami Masya Allah. Pas meninggal itu nangis bukan main, waduh, bukan main. Tapi deh perasaan kekurangan. Tapi kalau perempuan dia mampu, pernah perempuan ya, dia mampu. Kenapa? Karena Allah, ya Allah sudah jadikan saya dan N adalah sebagai contoh. Itu ayat Allah. Ayat Allah. Jadi saya padankan ke situ, memang perempuan itu dilebihkan syahwatnya, tapi untuk mengimbangi juga 99 rasa malunya. Tapi ada satu lagi, ini maaf saja sama perempuan, fudilatul rijal 'ala nisa itu bil akli bi tas'i wa tas'i. Laki-laki itu dilebihkan pula atas rasionalitas, rasional berpikir 99 kali lipat perempuan cie, laki-laki 99. Makanya nggak usah kecil hati, Nabi itu nggak ada yang perempuan, nggak usah kecil hati. Gak usah kecil hati, makanya kami agak jadi tadi ibu sekali. Tapi perasaannya dalam. Makanya di mana-mana perusahaan yang ingin maju itu banyak merekrut karyawannya perempuan ketimbang lelaki. Bank, lembaga-lembaga pendidikan, rektor udah banyak perempuan sekarang. Kenapa? Karena mendidik itu harus dengan rasa. Rasa itu ada sama perempuan. Sama kita juga ada, cuma dikit aja. Jadi memang agak lebih perempuan itu pada laki-laki. Jadi kita kembali pada tadi, memang syahwat gitu ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur disebutkan daripada takwa. Kenapa? Karena memang apabila manusia itu dibiarkan begitu saja, yang menguasai kehidupannya adalah fujuraha. Fujurnya. Makanya sealim-alim orang jangan percaya dulu. Nyelipat kami ada masalah aja. Nanti ditebas nanti ditebas nanti ya apa ini tidak jawab gitu ya. Jangan percaya dulu. Makanya la yakhluwan ahadukum ma'amratin ila zina mahram. Tidak boleh seorang pun berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali ada mahram. Siapapun orangnya tidak exception kemenang. Tidak terkecuali kemenang. Tidak terkecuali ulama, ketua majelis ulama sekalipun, tidak dipulang dulu nak kawan. Itu umum sifatnya, umum. Kenapa? Karena penguasaan pertama manusia itu adalah fujurnya. Saya ingin terakhir ini, ada seorang ustadz dan buya kita, namanya Jamalis Aziz Almarhum. Dia pernah bilang ke saya sama-sama dengan teman-teman di Tawalib,
yang menguasai kehidupan awak adalah nafsu nama kamu. Atau dulu makun anak berulai nangis. Nangis itu adalah tekanan dari nafsu. Kemudian dia lapar juga nangis, dia kepingin buang air juga nangis. Kenapa keduanya nangis? Karena itu cuma yang bisa loh itu. Pada ini cek. Nah sampai kita besar yang menguasai itu adalah nafsu. Makanya orang yang belajar agama nafsunya itu terhimpit sehingga nggak kelihatan. Tapi kadang-kadang muncul. Contoh kecil, ambu kan mulia, ambu ustaz. Tapi kadang kalau aku sedang berjalan di mengaji, nampak ayam berkajar. Kaja-kaja ya, abang cari sampai sudah. Ada terdorong. Coba, itu seorang dia dengan ikhlas, dengan jujur yang ngaku. Enggak bisa jelaskan. Iya. Habituna laki gitu. Jamanin Aziz pergi ke Menak gitu. Hati-hati gitu. Jadi itulah ini manfaat bisa kita kembangkan. Boleh nanti itu Jumat dan ngaji nanti malam juga bisa. Di awalnya tentu kita mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.